Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita punya kesempatan mendatangkan narasumber. Jadi ini narasumber kita yang pertama, guys. Kebetulan kesempatan kali ini juga mungkin lebih kepada membahas sejarah ya, tapi ada juga sedikit unsur-unsur mistisnya. Iya. Jadi sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber saya. Narasumber saya namanya Kak Amul Hikmah Budiman. Ya, bisa dipanggil makan. Ya, jadi Kak Amul ini anak sastra, jurusan Sastra Indonesia Unhas, angkatan 2010. Sekarang lagi mengenyam pendidikan di UNAS lagi. Ya. S2 di S2, alhamdulillah. jurusan Ya, agak melenceng dari S1 gue sebenarnya. Jadi Kenapa? jurusan apa? Sekarang S2-nya manajemen kepemudaan. Kak Amul itu iya. luar biasa. Lari lah sedikit, tidak apa-apa gitu. Terus Kak Amul ini pemerhati budaya juga, kan? Ya, bukan pemerhati juga, paling tidak ya kita mencintai kebudayaan juga lah. Budaya, termasuk budaya lokal. Itu anak muda harusnya gitu. Kita harus mencintai budaya kita. sendiri. Jangan cuma tahu budayanya orang tapi tidak tahu Betul, budaya betul. sendiri. Jangan gitu. suka K-pop aja, jadi kita harus bangga dengan Iya, budaya betul, betul. Indonesia. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini kamu akan bercerita tentang cerita rakyat di balik keberadaan patung monyet di pintu gerbang Bantimurung. Saya silakan kamu bercerita. Apa nih ya? Ini sebenarnya cerita banyak versi toh. Ya. Banyak versi yang dicerita, jadi tidak cuma satu. Kebetulan saya pernah dapat ini cerita, pernah dengar dan pernah mementaskan waktu yang mana SMP SMA lah. Ya. Pernah mementaskan beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya pernah menjadi pemeran utama di situ. Ceritanya ini terkait dengan Toakala, toh yang namanya Toakala ya, kerajaan Toakala. Jadi patung itu namanya Toakala ya, patung yang di Bantimurung tuh. Kalau kita ke Bantimurung, Ya. lihat itu pas mau masuk di suatu alam pasti ada besar situ. Nanti kita munculkan di sini. Ada di situ nanti. Bukan Iya. ini, tapi nanti. Jadi begitu, jadi banyak versinya. Pernah saya dapat itu tuh versinya, ceritanya. Jadi konon katanya ini kan patung itu cuma simbol, menandakan bahwa di situ pernah ada namanya kerajaan pada zaman dulu sekali ya, prasejarah lah, yang prasejarah pernah ada zaman kekuasaan di situ, wilayah yang dihuni oleh sekelompok monyet, terutama monyet putih. Tokai monyet putih sebenarnya. Ada kayak kerajaannya juga, kingdomnya tuh situ. Jadi ada kerajaan monyet sama kerajaan kupu-kupu yang tertangkap. Nah, saya perankan dulu sebagai Marakondang. Ya. Marakondang ini adalah rajanya ini Toakala. Monyet sama-sama monyet semua. Toakala jauh monyet, Marakondang jauh monyet. Jadi dia adalah perkumpulan kera-kera atau perkumpulan monyet di situ tuh, di wilayah daerah Bantimurung itu. Ya. Nah, di situ Marakondang itu rajanya Toakala. Ini Toakala setia sekali Pak sama rajanya, loyal lah pokoknya. Apa yang maui Raja Marakondang pasti dia patuhi. Apa yang dia patuh sekali, dia sangat patuh, sangat tunduk, sangat loyal, komitmen dengan raja. Pokoknya apa yang disuruhkan, diperintahkan, dia jalankan. Toh? Tapi ada pasukannya juga di bawah, namanya Galarang Bulu-Bulu. Galarang Bulu-Bulu ini istilahnya dia yang saya tangkap, misalnya Mas ingat toh, di kepala saya dia kayak semacam ajudan lah, semacam prajurit tempur. Ya. Jadi kalau ada misalnya ini jadi Toakala, tangan kanannya ini raja Marakondang. Yang dipercaya sekali. Iya. Jadi ceritanya kalau misalnya Marakondang tuh raja ini mau misalnya ada nama itu Toakala ditanya, Toakala sami Galarang Bulu-Bulu didamping Galarang Bulu-Bulu untuk kasih jadi itu barang ceritanya tuh. Iya. Dapatkan itu barang. Nah kalau cerita waktu ketika ada terjun di Bantimurung tuh, Ya, terjun. Ya. ada terjun tuh, kalau sering kita lihat di situ bedeng pernah ada semacam kayak ini yang dari Cenrane ini, Ya. dari kerajaan Patiro namanya. Ya. Kerajaan Patiro dari daerah Cenrane sana lagi Bantimurung. Ya. Toh dia ke situ, dia terjun bermain sama kelompok kupu-kupu. Iya. Di situ memang juga banyak kupu-kupu, banyak Iya. kayak kingdom istilahnya, makanya disebut kingdom butterfly Ya. karena banyak kupu-kupu. Kalau tidak salah hampir lebih dari 50%
jenis kupu-kupu dunia itu ada di sana. Iya, Ada di banyak di Maros. situ. Iya. Jadi untuk kalian yang mau lihat kupu-kupu bisa langsung jalan-jalan di Iya, Maros. cari bila di Google itu Timur Maros pasti Iya. muncul Pasti banyak sekali. ikonnya pasti pertama muncul pasti. Kupu-kupu monyet. Iya, dua itu. Sama air terjun, ya. Jadi dia main-main di situ, main-main di sekitar air terjun. Tidak lama datang Marakondang juga di situ berkunjung. Dia lihat ini seorang putri dari kerajaan Raja Patiro, putrinya namanya Bisudaing. Ini Bisudaing manusia. 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 Bisudaing Kerajaan manusia. Patiro itu kerajaan manusia. Betul manusia, tapi sering bermain dengan sekelompok kupu-kupu di sana. Oh ya. Ceritanya dulu kupu-kupu juga bisa bicara ceritanya. Oh, Kayak iya, peri. iya. Monyet Kayak dia bisa Tinkerbell bicara. ya, Tinkerbell. Ada dia bisa bicara juga, bisa saling berkomunikasi Mungkin tuh. saja kan karena orang dulu bisa mungkin komunikasi dengan Ah, kayak Nabi Sulaiman begitu. contoh kan. Artinya tahulah bahasa-bahasa itu Ya. tuh, berdasarkan Ya. berinteraksi, bermain-main, menari-menari di situ. Ini Marakondang jatuh cinta sama terkesima lihat itu sudah dia cantik pak. Ya. Katanya dia cantik sekali kayak bidadari istilahnya sudah ini nih, cantik putih apa semua tuh. Dia cantik sekali, jadi dia jatuh cinta. Tapi dia sadar dia monyet, tuh. Ya. Dia jatuh cinta. Tak lama kembali ke Patiro. Toakala ini dipanggil sama Marakondang. Dan saya tadi sore lihat ada perempuan cantik sekali sama kelompok kupu-kupu main-main di sekitar air terjun. Toakala saya perintahkan kalau kau memang adalah abdi saya, kau setia sama saya, tolong sampaikan ke Bisudaing. Ya. Belum pernah tahu namanya, sorry. Oh, iya. Belum pernah tahu namanya situ, sampaikan ke perempuan siapa, cari tahu siapa ini orang. Ya. Iya. Belum pernah tahu dulu tuh, cari tahu dulu siapa ini orang. Diperintahkan dulu cari tahu. Ya. Nah, cari tahu mi bedeng sampai di Desori mi panggil gelaran bulu-bulu. Ya. Cerita untuk kala tuh, kalau istilah sekarang mungkin apa? Pandana suruh ke ini kalau bahasa-bahasa sekarang tuh, bilang suruh ke ini boska tuh. Ya. Boska cari tuh cewek, ada cewek jatuh cinta. Stalking ini yang perempuan siapa yang Cari gitu. tahu bedeng siapa ada yang dia kebetulan kalau boleh bilang ada memang kerajaan di atasnya lagi nih wilayah bos tuh kata tuh ada memang di sana kayak kampung di sana. Ya. Ini namanya kerajaan Patiro. Yang saya ingat lah saya lagi ke sana yang bedeng ke Raja Patiro ke sana. Nah identifikasi dulu tuh observasi betulan tidak perkampungan di sana. Ternyata ada memang namanya Raja Patiro di sana tuh di daerah Cendrana. Lihat itu cewek. Terus sedang situ juga kumpul-kumpul kawan-kawan tuh. Orang bulu kembali melaporkan ke Toakala. Bilang, iya ada memang tahu di sana. Kalau nggak salah namanya Raja Patiro, namanya itu cewek adalah perempuan itu namanya Bisudaing. Toakala panggil, ketemu ke orang tuanya itu, kasih tau bilang saya mau nikah itu anaknya. Oh, Marakondang. Marakondang bilang ke Toakala. Marakondang. Jadi Toakala ini semacam dia betul-betul begitu komitmen loyalisnya, dia bilang saya anukan ke Nuta Mauta, toh. Dan kalau itu mau tak pale, aja tuh saya kesana sama turun di damping sama garang bulu-bulu. Kesana bereng kayak entah mungkin dari gunung lompat-lompat gitu. Sampai di sana menghadap bilang wahai Paduka Raja toh. Saya dari kerajaan ini dibawa daerah Tumurung. Saya sampaikan bahwa saya raja saya, Raja Marakondang melihat pesona dari gadis Anuta yang bernama Bisudaing. Putri Raja. Iya dia belum menikah toh. Tapi saya diperintahkan untuk melamar anaknya Raja Bisudaing itu untuk menjadi istrinya raja saya Marakondang. Mari itu loh Raja Patiro toh bro, tidak kok toh. Tidak lihat diri kok, tidak cermin kok. Ini kelompok kera. Toh, terus disampaikan begitu. Kalau kelompok kera kau tidak cocok dengan bangsa saya. Toh. Saya tidak mau nikah ke bangsa saya, dia bangsa monyet. Turun kembali tersinggung marah, sampaikan ke Marakondang. Marakondang sempat marah itu, kurang aja dia tidak tahu siapa saya pak tuh. Walaupun kita bangsa kera, tapi kita juga kayak bangsawan istilah juga tuh. Ada saya masih ingat dialog percakapan saya itu hari. Itu bahasa Makassar. Dia saking marahnya dia bilang begitu, dia tunjuk anunya tuh. Ke itu Patiro bilang ku binting kita halang ku kakak pariat alu nak pula lali kole serang pai-pai. Artinya gua bilang kalau tidak mau kok pokoknya aku apa di ku robek-robek ku cerita nak ku binting kita katanya kak bawa kalau bebek di kasih begini.
Kiti itu kan bebek, Ya. binting kiti, ku kakak parea tahu lu robek-robek kok. Nak Tiga. iya, nak kulak lari kalau serang pai-pai. Tuh, artinya aku blender kok ceritanya. Sadis. Kalau tidak tahu tuh, dia bilang itu ada dialognya yang saya singkat juga bilang, "Tenan neseng karena karen tonjak bija tuh di somba tonjak." Artinya dia bilang, saya juga dari kalangan raja aja juga, orang terpandang gitu. Ya. Saya masih ingat itu, sampai hari ini masih ingat dialog percakapannya itu. Marah begitu tuh, tidak terima. Dia berontakan culik itu bisudahnya. Tuh Kala akhirnya cari cara siasat untuk culik Putri Daeng ke kerajaan di Marapundang. Ya. Ya. Sempat malam itu hari saya masih ingat bahwa di adegan itu cerita itu kita Tua Kala bersama Garam Bolo-Bolo mengatur siasat ke kerajaan Patiro menculik Bisudaheng. Sempat jadi culik. Jadi culik dibawa ke Sudaeng, tapi karena diculik ini dibawa, makanya datang gerombolannya ini dari Raja Patiro. Ya. Prajuritnya. Datang prajuritnya untuk membebaskan itu hari tidak mau dilepas. Sempat ada kayak peperangan juga toh. Ya. Sempat ada kayak semacam perkelahian di situ antara Ya. kaum Kera dengan bangsawan dari prajurit dari Kerajaan Patiro. Ya. Terlepaskan banyak misi itu mati para Kera. Baik mati di situ juga tuh. Situ satu kali menyendiri ceritanya setangka di ending itu pas kita pementasan drama itu Tua Kala sendiri kayak merasa bersalah banyak mati anunya tuh Rajanya? pasukan Kera itu masuk Marapundang juga Padahal juga mati. Oh, dibebaskan jadi Bisudaheng tuh ya sendiri di situ dia bilang bahwa saya merasa bersalah, tidak mampu lindungi raja saya, tidak mampu lindungi wilayah kawasan dan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi keinginan raja saya tuh kayak semacam dia semacam kayak Kecewa pada diri sendiri ya, gitu ya. merasa bahwa gagal gitu menjadi seorang prajurit gitu tuh karena begitu loyalnya komitmennya dia sendiri yang hidup. Dia sampaikan sampai kayak ada semacam dia di atas batu ceritanya, di atas batu mengutuk kepada Batara Dewa. Betul kayak Tuhan ceritanya tuh bilang saya merasa gagal begitu. Ya. Wilayahku hancur, tuh pasukanku banyak yang mati, rajaku tidak mampu memenuhi keinginan saya, raja saya tidak mampu loyal, dia akhirnya meminta itu bahwa kutuklah saya tuh terpaksa tinggal sendiri begini. Ya. Saya lebih kutuk saya seperti jadi batu atau jadi apa tuh. Akhirnya di situ mikolong ceritanya terkutuk pas duduk begitu. Ya. Makanya ada itu di Batu Murung begini anunya tuh. Ya. Posisinya pas dia duduk. Ceritanya dia dikutuk, mengutuk dirinya sendiri. Ya. Jadi batu. Nah itu tadi sejarah yang sudah disampaikan Kak Amul tentang Toa Kala. Nah tapi ada juga mitosnya guys. Jadi Kak Amul apa mitosnya yang ada di sana? Mitosnya itu yang saya dengar dulu waktu saya SD tuh, itu ceritanya kan monyet waktunya bentuknya duduk. Ceritanya kalau waktu saya SD kalau tengah malam sering berdiri nih monyet atau sering goyang, sering jalan tuh. Dan kadang juga tengah malam sekitar terjun bedeng ada muncul penampakan kera putih. Itu dianggap sebagai penampakan dari Tua Kala. Itu mitos dulu, tidak tahu kalau sekarang. Dan itu memang santer terdengar karena sama saya SD jarak rumah saya dengan Batu Murung cukup jauh. Dan dulu belum ada sosial media apa tuh, belum ada, kita masih SD ya, tapi sampai telinga bahwa itu monyet bedeng kalau tengah malam jalan ada apa, tapi tidak tahu kalau sekarang mitosnya itu sampai sekarang. Kalau saya juga pernah ada pengalaman langsungnya dia waktu itu ada kegiatan bersih-bersih di sana di alam Batu Murung kan bersih-bersih itu. Pas malamnya kan menginap di SKB. Ya, SKB itu ada bangunan di dekat dari patung, tau? Pas dia capek sudah bersih-bersih langsung pasti malamnya tidur istirahat. Di antara tidur dan tidak tahu maksudnya ya setengah tidur begitu. Ayam-ayam. Iya. Nah, setengah tidur pas dia buka mata, sayup-sayup dia lihat ada sosok duduk bersila tapi melayang. Ya. Duduk bersila tapi melayang. Dia kayak manusia tapi semuanya berbulu. Warna putih. Bulu warna putih dan dia tersenyum sama teman tuh. Tersenyum tuh. Teman tidak merasa takut tuh. Tapi cuma kaget, ini siapa ini tuh? Berbulu satu barat tuh warna putih, siapa ini? Aduh melayang. Karena kan agak kurang kesadarannya agak Masih belum normal.
jadi dia mungkin tak takut. Ya kalau saya berasumsi itu bilang kayaknya dia menyampaikan rasa terima kasih sudah bersih-bersih di situ. Ya, Oh, iya. ya begitu. Kalau itu makhluk apa ya saya Datang, tidak tahu. datang Ya. bersih-bersih itu kalau kesana ndak macam-macam. Makanya Jangan sembarang pikir, jangan sembarang Ya. bilang, beri salam Makanya- ketika masuk di situ. ya di satu tempat. Ya Ya, makanya kan intinya kalau datang ke suatu tempat kita harus berbuat Betul. baik saja Ya. gitu. Tersangka baik. makhluk yang di sana juga pasti berterima kasih. Dan yang paling penting bahwa cerita dari saya ini banyak versinya. Artinya ini salah satu bagian dari versi, karena namanya cerita rakyat, namanya sejarah, namanya juga mitos, pasti beragam versi. Tidak semuanya sama. Kadang dari versi A, versi B, bergantung dari perspektif orang masing-masing. Kebetulan saya pernah mendengar dan mendapatkan langsung ada pementasannya. Dan itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Itu masih SMP SMA, umur SMP SMA sekitar 10-12 tahun yang lalu lah. Dan masih ada segar di kepala. Intinya yang lebih detailnya kalau teman-teman ada yang lebih tahu tuh dan pernah mendengar versi yang lain, ya yuk kita sama-sama tuh Boleh komen di bawah ya yang Ah, punya cerita versi cerita versi lainnya. berbeda supaya kita bisa Diskusikan. Bisa diskusikan, sharing. Ada kesamaan atau ada perbedaan di mana tuh, karena bergantung dari sudut pandang mana yang kita dapat, sudut pandang mana yang kita dengar. Kalau saya begitu sebenarnya cerita ini, supaya tidak menjadi dianggap sebagai kebodohan sejarah. Iya. Namanya sejarah ya pasti banyak versi, banyak. Kalau cerita legenda begini tuh, Ya. nah, kan belum ada yang bukunya, belum ada yang membukukan. Belum ada di- Dari referensi bukunya. Padahal ini segala cerita macam. sangat Menarik. terkenal lah, viral. Kalau Tapi- orang Maros, nah. kata orang Maros pasti itu. Kalau orang Maros dan sekitar pasti tahu. Tapi sudah ada yang pernah meneliti ini. Ada budayawan di Maros meneliti. Jadi kita kan tadi sudah mendengarkan semuanya dari Kak Amul. Jadi apa nih pesan-pesan Kak Amul untuk orang-orang yang ada di Ya, intinya kalau dari ceritanya Teto Kala bahwa ini sangat dalam soal masalah loyalitas dan konsisten, itu yang bisa dipetik. Bahwa hubungan mau komitmen, jaga percaya kepada orang lain tuh, jaga kepercayaan, menjaga komitmen, dan paling penting terkait bagaimana kearifan lokal kita, budaya kita, ya jangan sampai anak-anak milenial sekarang tuh, anak-anak melupakan itu. Banyak yang mungkin Lupakan tidak tahu sejarah, bahwa ada ternyata patung itu tidak sekedar patung, Nah, tapi ada kisah di balik itu. Termasuk juga mungkin kayak patung kuda di patung ayam di Dayak, bisa saja ada makna di balik itu semua, tidak sekedar dibangun. Ini Iya. harus kita tahu semua makna dari itu semua untuk jadikan pelajaran. Jangan sampai Iya. nanti ada orang dari luar bertanya, ini apa? Orang sini Ah. juga tidak justru tahu. orang Indonesia Justru sendiri. orang luar yang lebih tahu ya kan. Ya. Betul, itu ketika anak naik gitu. Intinya begitu, jangan lupakan sejarah dan mari kita terus belajar, banyak cara untuk belajar sejarah kebudayaan kita. Karena bangsa yang besar itu Kak Arman. Adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya dan bangga akan sejarahnya. Betul. Jadi sekian dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Ya. terima kasih untuk Kak Amul yang sudah mau. Oh, ya ini kamu juga nanti punya channel Ya. nanti. Oh iya, Ya, jangan ya. lupa follow dan subscribe Subscribe. juga akunnya Kak Amul. Maulana Sulawesi. Aduh, nanti Instagram juga kalau mau Iya, nanti bicara kita masalah taruh di sini juga. ya, di kalau mau bawah. bicara masalah kepemudaan, Ya, politik, Politik sosial, boleh. budaya bisa kita. Boleh sharing. konsultasi langsung Seni juga sama boleh. Kak Amul. Jadi sampai jumpa di vlog selanjutnya.